Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 41. Dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismael bin Netanya bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang, kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismael bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismael membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismael. Esok harinya, sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismael bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismael bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismael, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi, kemana Ismael melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu, adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Basea, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismael bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismael mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa, yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismael bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan. Lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismael bin Netanya, maka
Mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa, setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Yeremia 41 ayat 1 sampai 18. Pasal ini menceritakan tentang pembunuhan Gedalia, gubernur yang ditunjuk oleh Raja Babel, oleh Ismail bin Netanya yang berasal dari keturunan raja. Kejadian ini memicu serangkaian peristiwa tragis yang mengguncang sisa-sisa umat Yehuda setelah kehancuran Yerusalem. Ismail bin Netanya yang merupakan keturunan kerajaan iri dan tidak menyukai kepemimpinannya. Dengan 10 orang, Ismail membunuh Gedalia dan para pengikutnya, termasuk prajurit Babel yang ada di sana. Ini adalah pengkhianatan besar yang mengguncang bangsa Yehuda yang tersisa. Keesokan harinya 80 orang dari Sikem, Silo dan Samaria datang ke Mispa untuk mempersembahkan korban di rumah Tuhan. Mereka menunjukkan tanda-tanda pertobatan dengan cangkut disyukur, pakaian koyak, tubuh bertoreh. Ismail menipu mereka dengan berpura-pura menangis, lalu membantai mereka dan membuang mayat-mayat mereka ke dalam perigi. Namun 10 orang selamat karena mereka menawarkan pembekalan kepada Ismail. Setelah itu Ismail membawa sisa rakyat dari Mispa sebagai tawanan dan berencana melarikan diri ke Amon. Ketika Yohanan bin Kareah, seorang pemimpin tentara yang setia, mendengar kejahatan Ismail, ia segera bertindak. Yohanan dan pasukannya mengejar Ismail dan berhasil menyelamatkan para tawanan. Sisa umat Yehuda bersukacita dan kembali mengikuti Yohanan. Ismail sendiri berhasil melarikan diri ke tanah Amon dengan 8 orang pengikutnya. Setelah itu, Yohanan dan rakyat yang tersisa pergi ke Bethlehem, merencanakan untuk melarikan diri ke Mesir karena takut akan balas dendam dari Babel akibat kematian Gedalia. Renungan yang kita boleh ambil dari Yeremia pasal 41 ayat 1 sampai 18.
Yang pertama, pengkhianatan dan ambisi pribadi dapat menghancurkan banyak orang. Ismail membunuh Geladia karena ambisi pribadi, bukan karena kehendak Tuhan. Pengkhianatan dan kepentingan pribadi yang mengabaikan kehendak Allah bisa membawa kehancuran bagi banyak orang. Yang kedua, kesetiaan dibutuhkan di tengah krisis. Yohanan bin Kareah menunjukkan kepemimpinan sejati dengan berani melawan Ismail dan menyelamatkan umat yang tersisa. Di tengah kekacauan, Tuhan sering memakai orang-orang yang setia untuk membela kebenaran. Yang ketiga, jangan bertindak tanpa mencari kehendak Tuhan. Sisa umat Yehuda ingin melarikan diri dari Mesir karena ketakutan terhadap Babel. Namun mereka tidak mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Keputusan yang diambil karena ketakutan tanpa doa bisa membawa akibat buruk. Ini menunjukkan bagaimana mereka akhirnya melawan kehendak Tuhan. Yang keempat, Tuhan tetap memelihara umatnya. Meskipun ada banyak tragedi, Tuhan tetap menyisakan orang-orang yang akan dipakainya untuk menggenapi rencananya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di masa-masa tergelap sekalipun. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 41. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu mencari kehendak Tuhan, tetap setia dalam situasi sulit, dan tidak bertindak berdasarkan ambisi dan ketakutan. Tuhan adalah pembela orang yang setia kepadanya, dan Dia akan terus menyertai mereka dan berharap kepadanya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.